Jadi kalau untuk kebun yang di area belakang ini kan memang ayam-ayam sering saya lepas ya. Untuk mereka bermain, terus makan sayur-sayuran yang ada di sini karena memang sayur-sayuran yang di sini memang diikhlaskan untuk ayam-ayam bisa makan juga. Nah, makanya saya menambah kebun lagi yang di depan yang dikhususkan memang hasil panennya untuk keluarga saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang punya lahannya terbatas itu nggak usah takut ya, nggak usah khawatir karena banyak banget cara untuk kita bisa menanam, entah itu dari pot, pakai polybag, atau memanfaatkan tembok di rumah dengan cara vertikal gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, yuk kita berkebun. Assalamualaikum. Pagi Ece. Habis ya dimakan ya ini ya. Halo, nama saya Runi. Kesibukan saya sehari-hari mengurus rumah tangga. Selain itu juga saya ada berkebun dan memelihara ayam. Kamu sayuran suka ya? Oh ya. Tunggu. Apa? Oke, siram tanaman dulu lah. Sejak saya memelihara ayam, lanjut saya berpikir bahwa di sela-sela kandang ayam ini mau saya tanami aja dengan sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan sama ayam, juga dimanfaatkan sama keluarga saya sendiri. Halo, selamat pagi. Jadi di sini saya berkebun di dua lokasi. Kalau yang ini di area belakang, sekaligus saya juga beternak ayam. Jadi memang kebun di sini itu saya menanam sayurannya memang untuk berbagi dengan ayam-ayam ketika ayam saya ini saya lepas untuk bisa bermain di area kebun belakang ini. Saya juga menanam kebun di organik di area depan. Dan itu memang saya fokuskan untuk konsumsi keluarga saya sendiri. Jadi metode yang saya gunakan di kebun belakang ini itu ada organik, terus ada juga hidroponik. Jadi kalau yang hidroponik ini memang saya untuk konsumsi keluarga, karena letaknya di atas, jadi ayam memang tidak bisa menjangkau. Sedangkan kalau yang di bawah, saya menanam sawi, menanam juga kale, terus ada bayam Brazil, karena memang ayam-ayam sangat suka dengan tanaman-tanaman itu. Untuk ayam dan tanaman memang seperti halnya integrasi pertanian ya.
Jadi dari ayam bisa bermanfaat untuk tanaman, tanaman juga bisa bermanfaat untuk ayam. Seperti hasil kotoran ayamnya bisa bermanfaat untuk sayuran, tuh sayurannya juga memang bisa dikasih makan ke ayam. Jadi mereka memang saling terintegrasi. Jadi untuk awal berkebunnya itu kan saya hanya di area belakang ini aja. Tapi ternyata kok berkebun itu mengasihkan ya. Dan saya akhirnya ketagihan, terus saya cari lokasi di depan, memanfaatkan lokasi di depan yang juga ditanami sama rumput-rumput awalnya. Terus saya minta izin dengan tetangga gimana kalau lahan yang banyak rumputnya itu saya manfaatkan untuk menanam sayuran di situ, untuk memang jenis-jenis sayuran yang dikonsumsi oleh keluarga saya sendiri. Nah, jadi ini nih kebun di area depan rumah saya. Untuk jenis tanamannya lebih bervariasi ya, karena memang ini untuk konsumsi keluarga. Sekarang kita siram dulu ya. Nah, jadi di sini saya menanam menggunakan galon bekas, pot-pot, terus juga polybag. Dan di sini saya juga membuat bedengan kecil. Nah, terus yang di area sana juga saya menanam jenis-jenis sayuran seperti kangkung, jagung, kenikir. Pokoknya saya di sini memanfaatkan setiap lahan yang bisa saya tanami. Dan untuk tanaman-tanaman sendiri memang yang setiap hari bisa kita konsumsi, dan memang kami senang mengkonsumsi sayuran ini. Jadi di sini saya juga memanfaatkan tembok di sisi jalan rumah saya ya, untuk saya tanam kangkung dengan menggunakan vertical garden. Jadi buat teman-teman yang punya tembok seperti ini juga bisa memanfaatkan ya untuk menanam sayuran. Terus untuk di sisi bawahnya juga saya tanam jenis sayuran dan bunga. Untuk sebelah sini ada bedengan, supaya lebih rapi tanamannya dan terlihat lebih bagus. Bedengan yang saya buat ini cukup sederhana ya, jadi teman-teman cuma butuh bata aja, batu bata, terus disusun-susun dan dikasih media tanam. Ya. Dan ini di sini tuh bisa untuk menanam berbagai jenis sayuran ya, ada cabai, ada sawi, bunga, bahkan ada jagung juga yang bisa ditanam. Jadi nggak ada alasan untuk takut berkebun di lahan terbatas, bahkan di pinggir jalan seperti ini. Hari ini saya mau panen nih ya, untuk masak bareng bersama keluarga. Nah, enaknya punya kebun tuh kayak gini, jadi kalau kita mau masak tinggal petik apa yang ada di kebun. Sekarang saya mau memetik kale ya. Ini sudah cukup besar, udah bisa dipanen. Nah, sekarang kita mau metik yang sebelahnya. Jadi kalau mau metik kale itu kita petik di bagian
bawahnya seperti ini. Jadi jangan sampai habis semuanya, supaya nanti bisa kita panen lagi di bagian atasnya. Nah, sekarang kita petik daun mint ya. Ini daun mintnya udah gemuk-gemuk, seger, jadi bisa kita bikin untuk infused water. Daun mint ini tuh harus sering kita pruning kayak gini ya, supaya dia itu makin rimbun, terus makin subur, jadinya lebih banyak yang bisa kita panen. Nah, jadi ini kita mau petik samhong. Ini bisa dilihat ya, tanamannya itu subur banget. Sampai ini agak susah. Nah, jadi ini sawi samhongnya subur banget kan? Karena aku nanamnya pakai pupuk kandang dari kandang aku sendiri. Nah, bisa lihat hasilnya. Oke, sekarang kita panen terang dulu yuk. Karena untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga kita ya, jadi penting banget lah kita bisa nanam sayuran yang memang setiap hari bisa kita konsumsi. Kadang memang orang itu banyak yang bilang, ngapain sih nanam kayak kangkung, padahal kalau beli aja cuma murah gitu. Cuma kalau kita bisa menanam sendiri di rumah itu kan ada kepuasan ya dari diri kita sendiri. Terus kita tahu bahan pupuknya yang kita pakai untuk tanaman kita itu apa, jadi kan lebih sehat untuk keluarga kita gitu ya. Jadi kalau saja seandainya satu rumah tangga itu bisa punya ketahanan pangan keluarga sendiri, saya rasa itu bagus sekali ya. Terong. Nah, sekarang panennya udah selesai, kita lanjut panen di kebun belakang. Nah, sekarang kita panen di kebun belakang. Ini ada sawi pagoda, juga ada selada yang bisa kita panen. Kalau hasil panen sendiri itu biasanya selain saya konsumsi untuk keluarga saya sendiri ya, biasanya saya juga bagiin ke teman-teman atau ke tetangga, atau memang kadang teman-teman juga yang kalau lagi panen, ini saya lagi panen nih gitu, biasanya saya juga ke sana. Terus kalau saya lagi panen juga saya biasanya manggil teman-teman, ini saya lagi panen loh, mau nggak gitu, biasanya mereka juga ke sini. Dan untuk berkebun saya ini alhamdulillah ya bisa menunjang kebutuhan keluarga saya, paling ya bisa 60% lah ya, bisa ngirit uang belanja juga. Kami memelihara dua jenis ayam. Yang pertama ayam petelur, yang kedua ayam KUB. Nah, kalau untuk ayam petelur ini kan memang dia seperti ditakdirkan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka setiap hari bertelur. Jadi kita bisa ambil telurnya setiap hari, biasanya satu ayam itu satu. Jadi mereka bertelur selama 25 jam sekali. Nah, untuk ayam petelur ini mereka memang tidak membutuhkan jantan untuk bertelur. Jadi telur yang tidak ada jantannya itu tidak ada pembuahan di dalamnya, jadi tidak bisa dirami, dan kalaupun dirami tidak akan menetas menjadi anak ayam. Jadi ayam petelur ini bertelur setiap hari itu memang sudah siklus ovulasi mereka. Seperti kita manusia itu kan setiap bulan menstruasi. Nah, kalau ayam petelur ini dia setiap hari bertelur karena memang itu sebagai bagian dari sistem ovulasi mereka. Jadi
ketika telur ini dirami pun dia tidak akan menjadi anak ayam. Jadi memang diperuntukkan untuk kita konsumsi. Jadi karena memang ayam petelur ini sudah memberikan manfaat yang banyak banget ya untuk keluarga kami, makanya kami juga memperlakukan mereka dengan sangat baik, mulai dari pakannya, nutrisi dari pakannya, minumnya, terus kami juga memperlakukan mereka seperti rasanya keluarga sendiri. Jadi sering kita lepas makan sayur-sayuran yang ada di kebun, terus sering kita gendong-gendong, kita berinteraksi dengan mereka seperti menyapa, terus mengucapkan terima kasih ketika mereka bertelur dan sudah kita ambil telurnya. Dan biasanya kita suka nanya, siapa nih yang belum bertelur gitu, terus besok nur lagi ya, kayak gitu. Nah, jadi memeliharanya memang dengan kasih sayang, karena saya paham betul bahwa mereka itu pasti akan mengerti ya bahasa kasih sayang kita. Walaupun kita berbicara mungkin dia tidak bisa mengerti bahasa kita, tapi bahasa kasih sayang pasti mereka juga merasakan. Hari ini saya akan bersihkan alas kandang. Supaya ayamnya nyaman dan bersih, alas kandangnya akan saya manfaatkan untuk membuat pupuk untuk tanaman di kebun saya. Jadi kalau untuk kebun dan beternak ini kan saling bermanfaat ya. Mereka saling memberikan manfaat. Jadi untuk ayam bisa saya jadikan pupuk kandang untuk tanaman. Nah tanamannya juga dari hasil pruningnya atau mungkin yang tanaman-tanaman yang kurang begitu bagus juga saya kasih untuk makanan ayam-ayam. Ini diambil menjadi pupuk dan nanti akan diganti dengan sekam yang baru. Untuk sekam yang bisa dipakai untuk pupuk adalah sekam yang sudah menyerupai dengan warna tanah, jadi seperti ini. Jadi ayam ini membuang kotorannya di sekam ini, sehingga sekam ini banyak nutrisinya untuk pupuk tanaman.
Oke, setelah sekam-sekam ini sudah kita ambil dari kandang, selanjutnya kita buat larutan untuk bikin pupuk kandang. Selanjutnya kita larutkan larutan mikroorganisme kemudian kita larutkan juga molase. Kemudian kita aduk secara merata. Kemudian kita tuang larutan yang sudah kita buat ini ke dalam sekam. Untuk selanjutnya kita aduk-aduk dan pastikan tercampur secara merata. Setelah sekamnya udah jadi, selanjutnya kita masukkan sekam tersebut ke dalam karung. Selanjutnya karung ini kita ikat dan kita fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Setelah difermentasi kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pupuk ini siap diaplikasikan ke tanaman. Jadi kalau untuk tanaman itu saya pakai pupuk kompos ya. Saya bikin pupuk kompos dari sisa sayuran, sisa buah-buahan dari dapur. Terus juga saya bikin pupuk kandang dari alas sekam dan kotoran ayam. Terus juga air lindi dari pembuatan kompos itu juga saya pakai untuk tanaman. Dan dari kulit telur ayamnya itu juga saya manfaatkan untuk pembuatan pupuk bagi tanaman. Jadi buat teman-teman yang punya lahan sempit, itu nggak usah takut ya untuk bisa berkebun. Karena kan kita bisa pakai yang metode apa saja ya, entah itu lewat pot, sisa galon, sisa dari botol minyak, terus bisa juga sistem vertikal, dan juga kalau untuk kandang bisa dengan ukuran kecil sesuai dengan jumlah ayam. Jadi siapapun bisa menciptakan ketahanan pangan di rumah, nggak usah takut dengan lahan yang sempit.